Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar Bunda pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ini topik yang cukup menarik ya. Memang ada kaitannya bulan-bulan ini berkaitan tentang Hari Ayah, katanya sih gitu Bunda ya. Dimana kalau kemarin itu kan versi anak-anak mudanya sosok ayah di dari sudut pandang anak-anak di pagi kemarin kalau tidak salah. Sore. Ini dibahas tentang teman-teman dari genre Kabupaten Pati. Ini versi dewasanya nih tentang peranan seorang ayah dalam pengasuhan. Mohon pencerahannya Bunda, monggo. Iya, oke, baik. Terima kasih Mas Ari. Iya, ini masih dalam rangka Hari Ayah kemarin ya. Jadi di mana dalam literatur kita, studi kita itu di Indonesia itu memang sosok kehadiran ayah itu masih kurang ya, jadi ada istilah fatherless gitu, kira-kira begitu. Nah, padahal peran pengasuhan ini tidak hanya disandarkan pada ibu ya, tetapi sosok ayah ini juga memegang peranan yang luar biasa terhadap tumbuh kembang anak. Jadi jangan sampai anak-anak ini tidak dekat dengan ayahnya. Nah, untuk yang versi remaja dimulai dari usia dini ini justru gitu ya, bagaimana peran ayah itu dihadirkan sehingga sosok ayah menjadi role model bagi anak-anak. Tidak hanya seorang ibu yang bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan si anak ini, tetapi bagaimana ayah ini hadir juga baik secara fisik maupun secara psikologis terhadap tumbuh kembang anak. Kira-kira begitu Mas Ari, sehingga nanti anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Oke. Dan ketika kita berbicara lebih dalam lagi nanti akan lebih mengerucut ya Bunda ya, lebih detail. Dan untuk masyarakat Kabupaten Pati ternyata memang sosok ayah ini cukup penting. Kalau ada gerakan ketika semester awal-awal biasanya, yuk mengantarkan anak-anak sekolah ini seorang bapak. Seperti itu. Cuman animo masyarakat Kabupaten Pati saya tidak tahu Bunda seramai yang ada di kota-kota besar ataukah tidak, karena memang sosok ayah ini ternyata juga sedemikian pentingnya untuk trigger ternyata ya. Oke, tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa langsung ya komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Silahkan bisa bergabung di sana. Anda bisa like, Anda bisa share ke grup RT boleh, ke ibu-ibu PKK boleh ya, karena biasanya masing-masing RT ini punya grup macam-macam nih. Kemudian untuk telepon Anda bisa masuk di 02953858877 dan WhatsApp di 085277999101. Ini ada yang sudah bergabung dari 790. Assalamualaikum Mas Ari, juga Bunda Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menanyakan sebagai seorang ayah yang tugas jauh dari keluarga dan tidak setiap hari bisa bertemu dengan anak, apakah ada pengaruhnya terhadap pengasuhan atau pertumbuhan anak? Bagaimana ya? Ya, monggo Ibu. Iya, baik ya. Jadi tadi sempat kita singgung tentang fatherless ya. Jadi kenapa ayah itu jarang berperan gitu ya? Ada beberapa kenapa ayah tersebut tidak bisa menunggui anaknya atau tidak bisa berperan aktif, antara lain ya ini ya, salah satunya ayah bekerja jauh dari rumah gitu. Nah, bagaimana untuk meminimalisir sosok kehadiran seorang ayah? Jadi memang kita sebagai orang tua ya memang harus benar-benar melakukan parenting yang seias kata dengan suami ya, dengan sosok ayah ya. Minimal ketika memang jauh dan agendanya pulangnya seminggu sekali atau bahkan setahun sekali gitu ya. Jadi jadwalkan untuk video call itu yang terjadwal ya. Termasuk bagaimana menemani anak ketika di saat-saat sulit. Dalam tanda kutip, apakah nanti ketika anak itu sedang ada masalah di sekolah, misalnya menghadapi ujian, atau anak sedang dalam tumbuh kembang yang membutuhkan figur ayah. Jadi mungkin salah satu caranya dengan video call begitu ya.
Kemudian si ibu juga harus menguatkan kehadiran si ayah itu. Apakah menceritakan bahwa ayah ini sedang bekerja gitu ya, ayah ini sedang jauh dari kita, tetapi tidak meninggalkan kita. Jadi heroiknya si ayah ini juga perlu diceritakan kepada anak-anak ya. Kalau ini konteksnya pada anak usia dini, mungkin ya bisa lewat lagu, bisa lewat film edukasi seperti itu. Dan memang harus ada quality time berupa jadwal liburan bareng, misalnya setiap akhir tahun atau jadwal liburan pas lebaran. Itu kan biasanya kalau lebaran atau akhir tahun orang tua yang bekerja itu biasanya liburnya agak lama. Jadi itu digunakan sebaik-baiknya waktunya untuk benar-benar quality time dengan anak. Cuma kadang-kadang ya saya nggak tahu bapak-bapak yang lain itu bagaimana ya. Biasanya bapak-bapak itu sering tidurnya kalau di rumah ya. Nah jadi untuk bapak-bapak yang bekerja ini kayaknya memang perlu quality time-nya itu begitu sama anak memang harus dijadwalkan. Jadi mau kegiatannya apa gitu. Sehingga tidak sekedar menemani anak dalam arti fisik saja, kemudian pegang handphone ketika nungguin anak malah tidur. Nah itu yang kadang-kadang perlu disayangkan. Sehingga tadi ya untuk bapak yang bertanya bagaimana ketika harus jauh dari keluarga. Nah fisiknya memang jauh, tetapi kehadiran secara psikologis harus tampak di anak. Salah satunya tadi ya melalui video call, kemudian melalui pesan singkat, melalui komunikasi yang baik dengan ibunya gitu ya. Karena kesejahteraan mental ibu itu bagian dari peran utama kehadiran ayah terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi buatlah ibu bahagia, sehingga ibu yang bahagia ini bisa mendampingi anak, kemudian mentransfer kehadiran ayah ini dengan komunikasi yang hangat. Kira-kira begitu. Oke, meskipun lewat video call, komunikasinya cukup penting ini Bu ya yang dikejar betul, ya. Iya, komunikasi. Oke, kadang juga ada beberapa, ya mohon maaf ya, ada beberapa ayah-ayah di luaran sana yang menganggap yang penting transferannya kan jalan, komunikasinya nanti aja deh, nggak apa-apa ketika di rumah, paling juga yang diobrolin cuma itu doang gitu. Ada yang seperti itu ya Bu soalnya di luaran sana. Nah itu ya yang saya garis bawahi, ini tidak berlaku untuk rumah tangga yang masih patriarki ya Mas Ari ya. Jadi semoga Mas Ari tidak bagian dari yang itu ya. Jadi ya ayah dalam tanda kutip mencari nafkah, segala bentuk pengasuhan dan urusan anak itu menjadi wilayah istri. Nah itu menurut saya salah satu bagian yang tidak mendukung kehadiran seorang ayah, sehingga benar-benar anak ini fatherless. Jadi nggak cukup ya hanya transferannya saja, tetapi komunikasi antara ayah dan seorang anak juga dibutuhkan ya Bu ya. Betul. Oke, ini ayah yang di luaran sana ya, sempatkanlah video call. Kalau guyon sama teman-temannya gojekan aja sampai larut-larut ya. Betul ya. Itu kalau misalkan video call yang dibutuhkan itu berapa menit atau berapa jam sih Bu? Kok bisanya bapak-bapak di Indonesia bablas itu loh? Karena ini kan dianggap penting nggak penting ya. Itu kira-kira hanya membutuhkan berapa menit kira-kira atau berapa jam sehari ya? Katakanlah sehari kalau gitu. Iya. Jadi kalau video call itu bukan masalah kuantitasnya ya, tapi durasinya, kualitasnya. Iya. Bukan durasinya. Jadi, ya. Durasi iya, tetapi lebih kepada kualitas. Jadi kalau misalnya kita video call tapi ayahnya sambil ngetik, sambil ngerjakan yang lain, kemudian kamera hanya dipajang gitu ya, sambil sesekali berkomunikasi dengan anak, itu tidak ada artinya. Kurang ketemu dibanding ketika benar-benar ya face to face gitu ya. Kemudian anak benar-benar berbicara dengan sosok ayahnya. Jadi ketika anak bermain Lego, kemudian ayahnya bertanya, itu sedang membuat apa? Nah itu kalau di bawah usia golden age, di masa usia golden age tentu saja dengan pendampingan ya, sehingga ibunya juga mengarahkan, itu loh ayah bertanya, ini adik sedang membuat apa gitu. Jadi benar-benar ada komunikasi dua arah. Jadi tidak sekedar disambi ya istilahnya, begitu kira-kira. Oke, ibu di rumah juga mendampingi dalam proses komunikasi tersebut sehingga ketemu ya, goalsnya juga dapat ya Bu ya. Iya. Oke, nah untuk ada mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295385877 dan WhatsApp di 085277999101. Sebelum ke pertanyaan lagi, kita kembali ke materi dulu Bu. Mungkin ada beberapa yang ingin Anda sampaikan yang daripada nanti kita bablas nih, monggo Bu, mohon pencerahannya. Iya betul, tadi ya beberapa kenapa peran ayah kehadirannya itu
tidak intens gitu ya. Salah satunya memang tadi ada ya perpisahan orang tua gitu ya. Jadi orang tua yang divorce gitu ya, berpisah, itu juga membuat kehadiran ayah tidak maksimal ya, sehingga kita sebagai orang tua ini dituntut untuk dewasa. Ya. Jadi kita pernah bahagia tapi anak-anak kan belum pernah merasakan seusia kita, sehingga kita jangan egois ya. Jadi kita bermasalah dengan ayahnya kemudian menjauhkan anak dari ayah, itu juga menurut saya tindakan kurang bijak gitu ya. Bahasa patinya ini ya Bu ya, mohon maaf ya, Ya, cerai ya Bu iya, maksudnya betul, ya, yang iya, cerai iya, mohon maaf iya. ya. Iya, Oke. yang cerai. Maksudnya kalau kepentingan kita dengan si ibu misalnya udah selesai gitu, tapi kan ada anak ya, jadi ada istilah memang tidak ada bekas anak. Ya, kehadiran sosok ayah itu tetap diperlukan. Kemudian kerja tadi ya sudah terjawab, kerja yang jauh. Kemudian karena kematian, kalau karena kematian kan memang sudah tidak bisa Diulur ya, iya, diulur diundur. lagi. Nah, ini sosok orang-orang yang di sekitarnya, apakah paman, apakah mbah dan lain sebagainya, ini juga berperan gitu ya. Enggak cuma seorang ayah ternyata iya, ya. betul. Jadi figurnya. Oke, figur paman Nah, juga iya. hadir di sana Iya, ternyata. jadi figur laki-laki istilahnya ya, sehingga anak itu tidak benar-benar fatherless, tidak melihat sosok laki-laki itu seperti apa gitu. Iya. Itu tadi ya, termasuk yang paling banyak yang kita di lingkungan kita itu yang saya singgung tadi ya, patriarki ya. Jadi ketika ayah di rumah misalnya hari libur, hari Minggu, kemudian ayah santai-santai, sedangkan ibu sibuk dengan urusan rumah tangga, kemudian sibuk dengan urusan pengasuhan, sedangkan ayah hanya main HP, minum kopi, kemudian tidur. Nah, ini kan budaya-budaya patriarki ini kan yang harus kita ubah gitu ya, stop, berhenti di kita ketika misalnya masa kecil kita itu tidak banyak berinteraksi dengan ayah, tetapi kita harus gitu kan, anak-anak kita itu harus dirubah. Jadi ayah itu berperan juga. Jadi jangan hanya ya itu tadi, saya kan sudah capek mencari nafkah dan lain sebagainya. Karena di dunia yang sudah semakin global ini, ibu juga berperan, kadang-kadang juga bekerja begitu. Sehingga peran, tugas, tanggung jawab itu harus kolektif, kolegial. Jadi tidak hanya seorang ibu begitu. Oke. Dan bondingnya dengan ayah jangan sampai ada jeda, ada renggang di sana ya Bu ya. Iya, betul ya. Jadi ini kedekatan dengan ayah ini banyak manfaatnya. Nah, salah satunya adalah memupuk rasa percaya diri dan rasa aman anak. Ya. Jadi contoh kecil Mas Ari, jadi kalau anak-anak belajar apakah naik sepeda, apakah belajar apapun, kalau dengan ayah itu biasanya akan cepat bisa. Karena ayah itu dalam tanda kutip kan mengajarkan keberanian, dan anak mempunyai rasa aman. Beda dengan kita ya yang ibu-ibu ya, kadang kan saking sayangnya kan nggak tega anaknya jatuh gitu kan. Udah nanti aja sudah ya belajarnya, biasanya kita begitu ya. Terlalu pakai hati ya Bu ya. Iya, karena saking sayangnya kepada anak-anak. Tapi beda ya, kalau laki-laki itu lebih kepada bagaimana anak berani. Jadi logikanya ketika kamu jatuh ya harus bangkit lagi, harus mencoba lagi, tidak apa-apa kan gitu. Paradigmanya sudah beda ya Bu ya. Iya, biasanya pemikirannya sudah beda. Jadi secara psikologis ibu itu kan lebih ke hati ya. Tapi kalau bapak kan bagaimana logika itu harus berjalan. Ya, belum lagi ini nilai-nilai harus berani, harus mencoba dan lain sebagainya. Nah, tadi ya, rasa aman dan rasa percaya diri itu ditumbuhkan dari sang ayah. Begitu. Oke. Ada pertanyaan Bu yang sudah masuk dari Ibu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari dan Bunda yang pagi ini juga sudah bergabung. Oke, dari Ibu Ica atau Bunda Ica ini menanyakan, Ibu, anak saya ini kan sudah SMA kelas 2, malah dekatnya sama saya, sama bapaknya jauh. Bahkan ketika belajar naik motor pun sukanya sama saya daripada sama bapaknya, katanya terlalu galak. Nah, ini bagaimana Bu? Dan bahkan ketika nonton bahkan ketika latihan sepeda motor ditontonin anak-anak cewek pun dia tidak pede, kemudian berhenti sejenak sehingga cewek-cewek itu yang nonton ngilang, baru anaknya mau jalan lagi, dan itu sempat dimarahin papahnya. Apakah gara-gara itu si anak jauh dari orang tua sosok ayah, lebih dekatnya dengan ibu, atau bagaimana? Dari Bunda Ica yang sudah bergabung mencerahannya Bu, monggo. Oke, baik. Jadi ini perlu dirunut ya. Jadi mungkin tidak tiba-tiba anak itu takut kepada ayahnya. Bisa jadi mungkin saat usia golden age, usia dini, anak ini tidak
secara full atau tidak mendapatkan, dalam tanda kutip bukan berarti yang suaminya Bu Ica itu tidak baik ya, bukan ya, tetapi barangkali kedekatan dengan anaknya ini kurang. Misalnya tadi ya sempat Mas Ari bilang mungkin bapaknya kerja, pulangnya ketika berangkat anak belum bangun, kemudian saat pulang anak sudah tidur gitu ya. Jadi mungkin sosoknya kurang, itu yang pertama. Terus kedua, bisa jadi anak ini melihat ayahnya itu pernah nggak ayahnya ini dalam tanda kutip marah kepada ibunya kan gitu ya, meskipun ini terjadi saat kecil loh Mas. Nah tapi kan secara setelah besar ini akan akumulasi. Jadi ketika ibunya dimarahi oleh ayahnya di depan anak-anak, makanya ini sedikit mengingatkan ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua mau berbeda pendapat dalam tanda kutip berantem gitu ya, sebaiknya memang jauh dari anak. Karena anak itu adalah satu-satunya orang yang paling merasa bersalah jika orang tuanya itu bertengkar ya. Nah, ada perasaan seperti itu ya Bu? Ada perasaan seperti itu. Jadi anak merasa frustasi, kemudian anak merasa bersalah. Nah, ini mungkin ya, ini yang anaknya Ibu Ica ini kurang dekat karena mungkin ya bisa dirunut. Apakah pernah dimarahi ayahnya ataukah pernah melihat ayahnya marah kepada ibunya di depan dia, ataukah saat kecil memang kehilangan momen bersama ayahnya. Barangkali itu ya, ini kan baru asumsi ya. Jadi Bu Ica sendiri nanti bisa menelusuri. Kemudian tidak ada sesuatu yang terlambat. Jadi pelan-pelan itu diberitahu bahwa kenapa ayah begitu. Tadi ya, kenapa ayah marah gitu. Maksudnya mungkin tidak marah, tapi supaya kakak ini percaya diri, kemudian berani, tidak malu. Jadi harus terus didoping dengan kata-kata positif begitu. Oke, ternyata ini mesti dirunut ya dulunya itu pernah ada kejadian apa saja. Silahkan Bu Ica, nanti bisa didiskusikan lebih dalam lagi dan nanti bisa memberikan ini ya pengertian kepada si anak tentunya Bu ya. Karena memang setiap omelan orang tua itu pasti ada alasannya. Nah, selain hal yang tadi Bu, mungkin ada beberapa lainnya yang ingin Anda sampaikan, silakan. Iya, ini yang paling penting yang saya pengen sampaikan, terutama para ayah bunda yang punya anak perempuan gitu ya. Justru anak perempuan ini ketika sudah menjelang remaja gitu ya, harus dekat dengan ayahnya. Loh, malah justru dengan ayah gitu ya. Iya, justru karena ini untuk menghindari ini perilaku beresiko ya ketika dewasa gitu ya. Perilaku beresiko antara lain dalam tanda kutip pergaulan yang tidak diinginkan. Sekarang kan banyak ya anak-anak sudah terpapar media sosial, kenalan-kenalan dengan teman-temannya, kemudian ngajak dating dan lain sebagainya. Nah ini kalau peran ayah tidak kuat gitu ya, anak akan mencari kenyamanan gitu ya dengan sosok dalam tanda kutip sosok ayah, sosok laki-laki yang lain gitu. Nah ini kan berbahaya. Jadi tangki cintanya seorang ayah ini harus tuangkan ke anak ya, biar anak itu full dan tidak mudah terkena bujuk rayuan gitu ya, kira-kira Mas Ari begitu. Jadi masa-masa remajanya itu kan biasa kenalan sana sini, tapi kalau dia sudah merasa aman, sudah percaya diri, kemudian tidak kekurangan kasih sayang dari seorang ayah, ini salah satu benteng bagaimana anak ini menjaga pergaulannya, begitu kira-kira. Oke, ini cukup menarik Mitra Pasya, karena di luaran sana kan orang berpendapat bahwa anak wedok cedaknya sama ibunya, tapi ternyata sama bapak juga sangat-sangat penting Mitra Pasya. Oke, yang sudah bergabung kembali. Ini ada 3 pertanyaan ini Bu. Saya coba satu-satu. Pak Haji dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sebetulnya kan ingin dekat dengan anaknya meskipun sama-sama cowok, ternyata sulit Bu. Sejak SD bahkan kita dideketin, anaknya tidak nyaman. Wah kono lungo gitu katanya. Nah ini bagaimana Bu? Padahal si ayah kepengen mendekat untuk menjadi seorang teman atau pengen talk to a friend lah katanya, bahasa kerennya seperti itu. Tapi si anak merasa tidak nyaman. Nah ini gimana mencerahnya Bu, monggo. Ini SD kelas berapa ini kira-kira ya? Nah ini peran ibu ini juga ya, jadi berperan ya. Jadi dari awal ini kalau sudah SD berarti kita harus kembali dulu kecilnya bagaimana gitu ya. Jadi salah satu kedekatannya adalah ketika menjelang tidur ini itu ada momen-momen gitu ya, di mana ayah itu boleh bercerita. Jadi ada tradisi bercerita ya. Jadi atau kalau memang tidak bercerita gitu ya, bisa pillow talk ya. Jadi sebelum tidur itu bercerita. Ya, jadi yang cerita itu tidak harus selalu ibu, ya. Dan ibu juga harus membanggakan sosok ayah ini di depan anaknya, ya.
Mohon maaf Mas Ari, jadi kadang-kadang kalau ibu itu marah, kadang-kadang kan anaknya itu menjadi pelampiasan. Jadi misalnya, oh koyo bapakmu gitu ya, bahasa kasarnya mohon maaf ya, atau sana sama ayahmu saja. Pokoknya ini kuncinya jangan menjatuhkan harga diri ayah itu di depan anaknya. Kita kan sebagai perempuan kadang-kadang itu kan juga persepsinya berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan itu, ibu-ibu itu Mas Ari, jadi kita itu pengennya bapak-bapak itu tahu sebelum kita ngomong, ya. Jadi gitu aja kok harus diomongin. Kadang-kadang kita yang perempuan begitu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak pola pikirnya berbeda juga. Kalau kamu nggak ngomong ya aku nggak ngerti. Nah, bisa jadi si ibu mungkin ya dongkol atau bagaimana dan itu terlampiaskan di depan anak. Jadi memang harus kita yang mendekatkan atau membondingkan anak ini dengan bapaknya. Misalnya, diantar sekolah sama ayah ya, jadi ibu akan ada kegiatan dulu gitu. Jadi memang menciptakan momen khusus antara ayah dan anak ini. Ya. Jadi ketika misalnya ayah liburan gitu ya, tidak bekerja gitu ya, jadi ciptakan momen khusus, misalnya mengajak anaknya kemana gitu. Apalagi ini sudah SD ya, sudah banyak ini, sudah bisa diajak jalan dalam tanda kutip, ngedit dengan anak perempuannya gitu istilahnya, itu sudah bisa. Jadi nanti minta tolong ibu kira-kira Pak. Jadi kira-kira apa yang disukai anak, terus kira-kira momen apa yang kira-kira ibu bisa membantu gitu ya. Bukan meniadakan kehadiran ibu, karena ibu kan sudah dekat dengan anak nih. Jadi bagaimana mendekatkan atau ayah ini agar punya bonding dengan si anak, itu perlu kayaknya resep dari ibu. Ibu kan minimal udah tahu apa kesukaannya anak begitu. Oke. Ternyata hanya sekedar ngantar ke sekolah itu juga sebagai salah satu upaya ya Bu ya. Iya. Oke. Kadang, tapi sambil cerita ya, jadi tidak hanya sekedar nganter kemudian di drop terus pergi lagi. Jadi sepanjang perjalanan itu bisa jadi momen. Gitu. Oke, ini masih dari Pak Haji atau Mas Haji ini menanyakan WA lagi, bahkan ketika kita ajak ngelencer bareng Bu untuk tamasya di dekat-dekat sini, itu juga sudah tidak mau Bu. Malah kepengen sana sama adik saja, bilang seperti itu. Masih dari Pak Haji ini. Moga Bu pencerahannya. Oh iya betul. Nah ini pentingnya golden age ya. Selama anak itu belum punya dunianya sendiri, maka isilah dengan dunia kita. Ya. Jadi kemana-mana kadang-kadang kita salah ya Mas Arya. Ada beberapa salah sih enggak ya, kurang tepat ya karena kebutuhan. Kadang-kadang mumpung anaknya masih kecil, jadi ditinggal bapak ibunya kerja gitu. Justru kebalik. Justru semasa usianya itu masih golden period, masih golden age gitu ya, isi penuh gitu kan memorinya dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan dengan kita. Kalau itu saya yakin mungkin SD-nya sudah di atas kelas 3 mungkin, sehingga dia sudah punya teman, sudah punya link pergaulan, kemudian sudah punya dunia sendiri. Nah itu akan sulit dimasuki. Nah ini yang orang tua yang masih punya anak-anak kecil gitu ya, yang masih dunianya itu adalah kita, dunianya adalah orang tuanya gitu ya. Jangan mengabaikan momen-momen ini. Jadi isi kegiatannya ketika liburan kita main bareng, nggak harus di tempat wisata yang wah, nggak harus pergi ke hotel gitu ya. Jadi misalnya masak bareng di rumah, atau tadi ya jalan-jalan ke tempat belanja terdekat dan lain sebagainya. Wah pokoknya isi memorinya itu dengan kenangan yang luar biasa. Nah ini tebakan saya, anaknya sudah punya dunia sendiri, sudah punya teman, begitu. Oke, dia lebih trust atau percaya kepada di luar keluarga ini soalnya ya Bu. Iya, lebih betul. nyaman di sana soalnya. Iya. Dan ini satu lagi, kalau punya adik gitu ya, nanti kita sebagai orang tua jangan selalu bilang, oh ngalah ya sama adiknya gitu. Oh ini sama adiknya aja nggak mau. Jadi kakak itu bukan dalam tanda kutip neninya si adik gitu ya, tetapi kakak itu adalah sosok gitu kan, yang memang dia lahir duluan. Jadi jangan paksakan si kakak ini selalu ngalah dengan adiknya, begitu. Oke, ini Mbak Dini atau Bu Dini juga sudah masuk lagi yang sudah bergabung. Ayo yang kepengen bergabung bisa di 085277999101. Kalau sama ayah pasti disuruh bantu-bantu gitu katanya. Itu yang bikin males mungkin deketan. Moga Bu. Nah ini jadi komunikasinya. Jadi anak itu sebenarnya ya kalau sudah masuk usia remaja nih nggak usah disuruh ya. Jadi semakin anak itu disuruh semakin nggak mau. Kita kalau disuruh kan nggak mau. Berontak ya Bu ya? Iya berontak. Jadi pendekatannya tidak seperti itu. Misalnya diberi kepercayaan saja
gitu ya, ditanya baiknya bagaimana gitu. Kalau butuhnya ketika minta bantuan saja itu kan membuat anak ilfil gitu ya. Jadi tiba-tiba sok deket gitu ya, tapi ada maunya itu kan anak juga sudah bisa membaca. Jadi kedekatan itu dibangun ya memang harus alami, jangan hanya karena ada maunya. Makanya sekarang kan kalau ada tamu, anak-anak itu kan lebih memilih di kamar daripada menemui tamu, daripada membuka pintu dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi ini ya, pertama ya memang perkembangan psikologis anak, kedua memang bonding dengan orang tua ya kurang begitu. Oke, banyak ini Bu yang sudah bertanya, ngantri 2 lagi nih. Oke, dari Bu Monica katanya membangun chemistry antara anak dan ayah yang sibuk bekerja pulang malam dan sering keluar kota. Meskipun tadi sudah kita bahas, mungkin telat ini Bu, baru saja bergabung dengan kita Bu Monica. Silakan mencerahnya Bu, monggo. Oke, ya bagus ya. Pertanyaannya tadi pulang malam dan keluar kota gitu ya. Jadi kalau lugas keluar kota gitu dan ketika anak liburan bahkan kita boleh nyusul loh ya. Ya, jadi kita boleh ayo kita nyusul ayah ya, tapi perlu komunikasi ini. Jadi buat anak itu bangga dengan ayahnya. Jadi pekerjaannya apa gitu, biasanya si anak itu akan meniru ayah sebagai role model. Jadi kita kalau anak-anak di sekolah itu kan kadang ada yang banggakan anaknya ya, ada yang banggakan ayahnya ya. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa bahwa ayah ini menjadi role model. Dan role model itu juga harus ada supporting system dari kita sebagai pasangan atau sebagai istrinya gitu ya, sehingga anak ini menjadi bangga dengan ayahnya. Nah kalau untuk yang di luar kota bahkan keluar kota itu tadi, kalau keluar kotanya itu untuk kerja gitu ya, kemudian ada waktu-waktu yang itu tambahan gitu ya, jadi sebaiknya malah nggak apa-apa sesekali anaknya itu diajak nyusul ke tempat kerja ayahnya, jadi dikenalkan ya. Jadi ayah bekerja di sini, ini kantornya, atau memang hanya tugas saja gitu ya. Kalau hanya tugas saja bisa jadi ditambah mungkin liburan di sana gitu ya. Jadi ada momen di mana anak-anak benar-benar itu menghargai sosok ayahnya ini, bahwa ayah adalah pahlawan keluarga begitu. Kira-kira begitu Bu Monica. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hari dan Bu Ati. Oke, ini saya menanggapi tadi dari Bunda Ica yang katanya anaknya takut dengan ayahnya. Jadi gini nih Bu, suami saya juga sangat galak kepada anak, bahkan untuk masalah sepele saja mudah marah, sampai jewer atau memukul. Itu hanya dilakukan ketika jengkel. Tetapi anak saya tetap manja sama ayahnya karena saya selalu menjaga nama baik ayahnya di depan anak saya. Dan ayahnya juga pernah marah kepada saya, tetapi saya diam saja sehingga tidak terjadi pertengkaran. Nah, ini modelnya seperti ini bagaimana nih Bu? Mohon pencerahannya Bu, monggo. Ya itu tadi saya sepakat ya. Jadi kita tidak perlu memberikan respon berlebihan ketika suami kita dalam tanda kutip sedang meledak. Ini masuk ke materi ya Mas Arya. Bisa jadi ketika orang tua meledak, marah, kemudian menjewer dan lain sebagainya, itu validasi dari rasa ketidakbahagiaannya ketika dulu di masa kecilnya begitu. Jadi Mas Ari, pola asuh itu diturunkan. Pola asuh itu diturunkan dari orang tua, kemudian anak punya anak, kemudian diturunkan. Dulu saja saya digitukan, dulu saya begitu. Nah, sehingga pola asuh dalam tanda kutip yang kurang pas dengan generasi sekarang gitu ya. Kan kita Sayyidina Ali juga menjelaskan ya, anak itu harus dididik sesuai dengan zamannya gitu ya. Nah, ketika tidak sesuai dengan zamannya, stop, berhenti di kita. Ya. Jadi pola asuh itu bisa dihentikan, diturunkan, diwariskan, tetapi bisa kita stop dengan pendidikan ya. Jadi orang tua memang harus belajar, termasuk saya sepakat dengan Ibu siapa ini tadi ya, Ibu Monica. Iya ya. Ibu Monica, jadi tidak meledak-ledak, kemudian tidak membalas ketika suaminya dalam tanda kutip marah, jadi tidak langsung di depan anak gitu loh Mas. Ya, jadi kalau kita ada permasalahan boleh nanti deep talk-nya sendiri, tetapi tidak melihat bagaimana anak itu melihat harga dirinya ayahnya itu tadi jatuh ya gitu. Jadi tadi akhirnya
belajarnya tidak meluap-luap, jadi anaknya tidak takut sama ayahnya gitu ya. Karena itu bagian dari bagaimana menjaga relasi ya, relasi positif antara anak dan ayah. Meskipun dalam tanda kutip mesti Bu Monica juga marah ketika anaknya kita itu Mas Ari sebagai ibu. Jadi kalau kita marahin anak itu kayaknya legal-legal aja. Tapi kalau anak dimarahi bahkan oleh bapaknya sendiri, kita itu tantrumnya sudah 7 turunannya. Nanti Bu Monik itu sudah bagus bisa mengendalikan diri. Nah, sehingga si anak tetap memiliki relasi positif dengan si bapak begitu. Oke. Mohon maaf dari 675, bukan Bu Monik yang satunya lagi dari 675 yang sudah bergabung, matur suwun. Oke, pangapunten. Yang sudah bergabung ini dari rata-rata tidak menyebutkan nama ini. Oke, dari 821 Mas Ari, tolong bahas juga bagaimana cara mendidik anak yang baik jika anak tersebut dari kecil keluarganya sudah nggak lengkap, meninggal salah satu orang tuanya. Karena banyak juga anak di luar sana yang nggak punya salah satu sosok orang tua dari kecil atau balita. Kalau tadi kita bahas divorce atau perceraian, ini kalau sudah meninggal Bu, ini bagaimana ini ya? Sama saja atau mungkin ada pendekatan yang lain? Mohon pencerahannya Bu, monggo. Iya betul. Kalau yang untuk meninggal itu mungkin pendekatannya lebih kepada agama ya. Jadi bagaimana dalam tanda kutip kita mengarahkan anak untuk menjadi anak solih ini tadi ya, mendoakan orang tuanya, mendekatkan pada cerita keagamaan bahwa tadi ya. Jadi anak solih itu adalah salah satu amalan yang tidak terputus. Tapi konsepnya dengan bahasa anak-anak ya. Bahkan benar-benar anak-anak yang di usia-usia balita gitu, bahkan ketika mengatakan orang tuanya meninggal itu kan bubuk tanah gitu ya. Jadi menjelaskan versi begitu itu kan diperlukan pengetahuan yang luas. Nah, ini pentingnya orang tua yang masih dalam tanda kutip hidup gitu ya, pentingnya orang yang di sekitar untuk mau belajar bagaimana memberikan pengertian yang lebih mudah kepada anak-anak bahwa memang ayahnya sudah meninggal begitu. Nah, jadi salah satunya ya itu tadi. Ya, ayahnya sudah meninggal, jadi nggak usah nggak usah ditutup-tutupi ayahnya bekerja, kemudian apa gitu ya. Jadi memang sudah meninggal, nggak apa-apa dibawa ke makamnya gitu ya. Kadang-kadang kan ada nggak boleh anak kecil ke makam dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari bagaimana anak itu realistis mengenal atau menerima ya, proses penerimaan bahwa orang tuanya memang sudah meninggal. Justru malah tidak perlu dibohongi orang tuanya kerja. Nanti dia akan berharap kapan pulangnya begitu. Jadi memang langsung dijelaskan saja. Dari situ inginnya akan muncul kekuatan ya Bu ya, betul. untuk menerima kenyataan ya Bu. Iya betul. Oke, kekuatan buat survive sehingga dia lebih memahami dirinya sendiri. Oke, ini cukup menarik perbincangan kita Bu. Kita sudah di penghujung acara nih, luar biasa yang sudah bergabung. Mungkin ada beberapa hal yang tadi kelewatan atau mungkin poin penting yang ingin Anda sampaikan kepada Mitra Pas pagi ini. Monggo Ibu. Oke, jadi ya peran ayah tadi ya di Indonesia itu memang lumayan tidak terisi, sehingga kita sebagai orang tua perlu mulai dari sekarang untuk memahami secara bersama bahwa tidak hanya ibu yang berperan terhadap pengasuhan anak, karena sosok ayah itu menghadirkan rasa aman, kepercayaan diri, kemudian kemampuan kognitif yang akan membuat anak itu bereksplorasi karena tidak takut melakukan kesalahan, kemudian role model dan dapat mencegah anak melakukan perilaku beresiko di masa mendatang. Sehingga ayah bunda semuanya sebagai orang tua kita perlu menurunkan ego demi kepentingan anak, termasuk saat kita berbeda pendapat dengan pasangan. Usahakan untuk tidak meledak atau tidak marah di depan anak-anak, karena dimanapun ketika ada konflik dengan orang tua pasti satu-satunya korban utama adalah anak. Kira-kira begitu Mas Ari, sehingga kita dapat menjadi orang tua yang bijak dan tidak egois. Oke, tidak ikut tantruman juga ya Bu ya. Betul. Oke, masa orang tua tantrum, harusnya anak-anak yang tantrumnya malah orang tua ikut-ikutan tantrum, repot ya. Bu, matur suwun sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Oke, perbincangan kita luar biasa, dan acara ini Mitra Pas hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Baby Daycare Mosaic Almeka yang ada di Desa Ngagul, Kabupaten Pati, Pati Kota Mitra Pas ya. Dan setiap hari Selasa ya akan hadir pagi, pokoknya jadwalnya nanti kita umumkan ya, karena gantian. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Bunda Ati, matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.